Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga hari ini kalian siap untuk mengikuti pelajaran yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simple present. Ya, walaupun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung, artinya masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Saya harap kalian masih tetap semangat untuk selalu mengikuti pelajaran yang guru-guru mata pelajaran masing-masing yang disampaikan oleh mereka masing-masing. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian simple present. Yang kedua fungsi simple present. Kemudian yang ketiga atau yang C yaitu jenis simple present. Kemudian yang D rumus dan contoh simple present. Dan yang E yaitu exercise. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian simple present. Apa sih itu simple present? Simple present adalah tenses atau bentuk waktu yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Nah, di bawah itu ada sebuah ilustrasi. Coba kita perhatikan, ilustrasi itu di dalam ilustrasi itu ada keterangan. Yang pertama itu past, kemudian now, dan kemudian future. Nah, past ini artinya adalah sudah dilaksanakan atau sudah lampau. Kemudian now itu yang sekarang, future itu yang akan datang. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu adalah tentang simple present. Apa itu simple present tadi? Simple present adalah bentuk waktu yang menerangkan waktu sekarang atau berulang kali. Jadi artinya kita akan membahas bentuk waktu yang sekarang. Oke, kemudian kita lanjut ke yang B, yaitu fungsi simple present. Ya, fungsi simple present yang saya tampilkan di sini yaitu ada 4 fungsinya. Sebetulnya masih ada fungsi simple present yang lain, tetapi saya ambil yang umumnya saja. Yang pertama, fungsi dari simple present yaitu adalah menyatakan kebiasaan. Contohnya, Sonia usually eats fruits before having main course. Yang artinya Sonia biasanya makan buah dulu sebelum menyantap makanan utama. Nah, di sini kan sudah jelas ya kalau kita perhatikan kalimatnya, yaitu tentang menyatakan tentang kebiasaan. Kemudian yang kedua, yaitu menyatakan tindakan atau peristiwa yang berulang. Contohnya, my mother cooks for breakfast every morning. Ibuku atau ibu saya memasak sarapan setiap pagi. Nah, dari contoh ini, yaitu menyatakan tentang tindakan atau peristiwa yang berulang kali. Artinya, kalau kita perhatikan contohnya ya, ibu saya ini setiap pagi itu menyiapkan atau memasak makanan. Jadi berulang-ulang gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu menyatakan kebenaran umum. Contohnya, the sun rises from the east. Artinya matahari terbit dari timur. Nah, ini kan sudah tidak bisa disangkal lagi ya. Kalau matahari itu seperti pada umumnya, yaitu terbitnya dari timur. Oke, kemudian yang keempat,
menyatakan suatu yang telah direncanakan. Contohnya, the next event starts on Sunday. Artinya acaranya dimulai hari Senin. Nah, ini kan seperti sudah terjadwal seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada 4 fungsi dari simple present yang setidaknya biasanya sering digunakan ketika akan menggunakan kalimat yang menggunakan waktu simple present. Oke, kita lanjut. Yang C, jenis simple present. Nah, simple present itu ada 2 jenis. Yang pertama verbal, ya, atau kalimat verbal. Kemudian yang kedua itu nominal atau kalimat nominal. Jadi yang pertama adalah verbal. Apa sih itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya dan dilanjutkan dengan objek atau komplement. Nah, jadi di sini nanti kalimat verbal ini yang menjadi fokus utamanya adalah kata kerja atau verb. Kemudian yang kedua yaitu adalah nominal. Apa sih itu nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja di dalamnya. Kalimat nominal menggunakan to be sebagai predikat dan dilanjutkan dengan adjektif atau kata adjektif ya, kata sifat, kemudian noun atau kata benda, kemudian yang terakhir adverb atau kata keterangan. Nah, jadi perbedaan antara dua itu ya, dua jenis simple present, yang pertama verb, verbal atau yang nominal. Perbedaannya kalau verbal itu di dalam kalimatnya itu menggunakan kata kerja, kemudian kalau yang nominal ini tidak menggunakan kata kerja. Oke, untuk lebih memperjelas tentang materi simple present, saya ingin membagi penjelasan ini jadi 2 bagian ya. Jadi hari ini saya fokus ke kalimat verbal dulu. Jadi yang nominalnya nanti akan menyusul. Oke, lanjut. Yang D, rumus dan contoh simple present. Oke, kita masukin itu ya. Nah, di sini ada rumus ya. Jadi kalau di dalam kalimat tenses atau bentuk waktu, apapun itu bentuk waktunya ya. Jadi setiap tenses itu memiliki rumus dan di dalam rumus itu ada kalimat positif. Kalimat positif ya, kalau tandanya itu biasanya plus. Kemudian negatif yang biasanya dilambangkan dengan minus. Kemudian kalimat interrogatif, yaitu lambangnya kalimat tanya. Nah, kalau kalimat positif, untuk kalimat simple present yang verbal, nah seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, jadi saya ingin fokus ke simple present yang verbal dulu ya. Untuk yang positif itu rumusnya yang pertama adalah subjek ya. Untuk membuat kalimat positif simple present yang verbal itu subjek dulu, kemudian ditambahkan dengan verb one atau kata kerja pertama. Nah, kemudian di sini ada tambahkan s dan es, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ditambahkan dengan objek atau komplement. Nah, itu untuk kalimat yang positif. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah yang pertama subjek, kemudian ditambahkan do atau does. Nah, di sini nanti juga saya akan menjelaskan cara penggunaan di dalam kalimat itu menggunakan do atau does. Kemudian, nah ini poin utamanya ya. Poin utamanya kalau di negatif selalu ditambahkan dengan not. Kemudian ditambahkan dengan kata kerja pertama atau verb one. Kemudian yang terakhir ditambahkan dengan objek atau komplement. Kemudian yang ketiga yaitu interrogatif. Nah, di interrogatif ini untuk kalimat interrogatif, itu selalu didahului dengan kalau kalimat verbal ya, kalimat simple present yang verbal itu selalu didahului dengan kalimat do atau does. Nah, ini nanti penggunaannya juga kita jelaskan ya kenapa diawali dengan do atau does. Kemudian ditambahkan dengan subjek,
kemudian kata kerja pertama, plus objek atau komplement. Nah, itu rumusnya ya. Kemudian kita lanjut. Untuk membentuk kalimat simple present tense, biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one. Kecuali kata kerja kata ganti orang ketiga ya menggunakan verb one plus s atau es. Seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, ini penambahan s atau es ini khusus ya, khusus hanya digunakan untuk kalimat positif saja. Untuk kalimat negatif dan interrogatif di kalimat simple present yang verbal itu tidak lagi nanti menggunakan atau ditambahkan dengan s atau es. Nah, jadi apa-apa saja atau subjek apa saja yang setiap kata kerjanya itu ditambahkan dengan s atau es. Nah, silakan kalian lihat yang ada di dalam tabel itu. Di sini ada tabel yang pertama subjek, kemudian verb, dan yang ketiga ini the rest of the sentence. Nah, jadi subjeknya, kalau misalnya subjeknya itu I, you, we, dan they. Nah, untuk kata kerjanya itu tidak perlu ditambahkan dengan s atau es. Seperti contoh misalnya ya, kalau kita pilih salah satu misalnya di sini, I go to the school by bus. Nah, jadi di sini kalimatnya tidak usah ditambahkan dengan s atau es. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang sudah rumusnya ya, sudah rumusnya dari sananya. Nah, subjek apa-apa saja yang ditambahkan dengan s atau es. Nah, kalau di dalam kalimat itu ada subjeknya he, she, dan it. Nah, itu otomatis kata kerjanya itu ditambahkan e atau es. Seperti contoh misalnya kalau kita pilih salah satu di sini, he goes to school by bus. Nah, selanjutnya. Oke, tadi mungkin kalian bertanya-tanya ya. Jadi kata kerja apa saja yang ditambahkan e, kemudian kata kerja apa saja yang ditambahkan dengan es. Nah, jadi di sini saya tampilkan untuk memudahkan kalian ya, mudahkan saya juga untuk membuat kalimat ketika kalimat itu kata gantinya orang ketiga tunggal, jadi kan selalu ditambahkan es gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kata kerja yang berakhiran atau diakhiri dengan huruf O, CH, SH, dan X atau Z, nah itu ditambahkan dengan E dan S, ES gitu ya. Seperti contoh, go. Nah, go ini kan diakhiri dengan huruf O. Jadi nanti kalau kalian membuat kalimat simple present dengan menggunakan kata kerja go, nah jadi kata kerjanya nanti ditambahkan, ini untuk kalimat positif ya, khusus untuk kalimat positif. Jadi ditambahkan dengan goes. Jadi ditambahkan dengan es atau menjadi goes. Kemudian kalimat yang diakhiri dengan ch, misalnya catch. Catch. Nah, nanti di dalam kalimatnya menjadi catches. Kemudian wash. Nah, wash ini kan diakhiri dengan S dan H. Nah, jadi nanti di dalam kalimat simple present yang verbal positif itu menjadi washes. Kemudian kiss. Kiss ini diakhiri dengan S. Ya, nanti ditambahkan dengan kisses. Kemudian box diakhiri dengan X. Nanti di dalam kalimatnya itu menjadi boxes. Kemudian fix diakhiri dengan X. Nah, nanti di dalam kalimatnya menjadi fixes. Oke, lanjut. Untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan plus dengan Y, ya, itu hilangkan Y-nya dan ditambahkan dengan I, E, dan S. Misal, contoh ya, kata kerjanya carry. Nah, carry ini nanti Y-nya dibuang ya. Jadi diganti dengan I, E, dan S. Carry menjadi carries. Study menjadi studies. Worry menjadi worries. Marry menjadi marries. Nah, jadi dihilangkan Y-nya ya. Kemudian ingat, berakhiran huruf konsonan. Nah, konsonan artinya huruf mati ya, bukan huruf yang hidup. Kalau huruf yang hidup itu misal contoh A, I, U, E, dan O.
Nah, jadi di sini huruf konsonan atau huruf mati, kemudian diakhiri dengan Y. Nah, itu Y-nya dihilangkan ya, Y-nya dihilangkan. Kemudian ditambahkan dengan I, E, dan S. Nah, yang berikutnya, untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal. Nah, ini huruf vokal, kalau tadi huruf konsonan ya. Ini huruf vokal ditambahkan dengan Y, cukup ditambahkan dengan S. Nah, hanya ditambahkan dengan S. Seperti contoh, play. Nah, ini kan di akhir dari kata play ini, kan sebelumnya itu ada A dulu, itu huruf yang vokal, kemudian diakhiri dengan huruf Y. Nah, itu tidak usah ada yang dihilangkan, tapi hanya ditambahkan dengan S saja. Play menjadi plays, say menjadi says, kemudian enjoy menjadi enjoys. Nah, ini jadi untuk membuat kalimat di dalam kalimat simple present yang verbal yang positif ya. Jadi itu aturan-aturannya yang ada di dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut. Nah, tadi saya sebutkan juga untuk kalimat yang negatif dan interrogatif itu kan selalu ditambahkan dengan do dan does gitu ya. Jadi apa-apa saja yang menggunakan do, apa-apa saja yang menggunakan does. Jadi sama halnya dengan tambahan es itu tadi. Kalau di sini subjeknya menggunakan I, you, they, dan we, itu menggunakan do. Ingat, khusus hanya untuk subjek I, you, they, dan we. Nah, itu menggunakan do. Kemudian kalau subjeknya she, he, dan it, khusus ya, she, he, dan it, itu menggunakan does. Contohnya misalnya ya, kalau kita pilih salah satu subjeknya di sini, contohnya misalnya I. Nah, otomatis menggunakan do. I do not to school. Go di sini ya. I do not go to school by bus. Ini ketinggalan kata kerjanya. Kemudian she. She otomatis menggunakan does. Nah, di sini juga sama nih ketinggalan ya kata kerjanya. She does not go to school by bus. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini di dalam itu ya, ada examples. Yang pertama kalimat positif itu contohnya adalah the company gives free tickets for loyal customers. Nah, di sini ada tambahan di kata kerjanya itu E dan S. Kenapa? Karena di sini kata kerjanya itu adalah company. Company kalau kita ganti itu menjadi it gitu ya, menjadi it. Karena company ini adalah sebuah perusahaan. The company gives free tickets for loyal customer. Nah, artinya perusahaan memberikan tiket gratis untuk pelanggan setia. Nah, kalau kita beralih ke kalimat yang kalimat negatif ya, kalimat negatif itu berubah menjadi the company does. Kenapa tidak menggunakan do? Karena di sini subjeknya itu adalah kata ganti orang ketiga ya, atau benda. The company does not give free tickets for loyal customers. Perusahaan tidak memberikan tiket gratis untuk pelanggan setia. Nah, kemudian untuk kalimat interrogatif. Nah, di sini menggunakan does, tidak menggunakan do. Kenapa? Karena di sini menggunakan kata gantinya orang ketiga ya. Kalau di sini kan contohnya company. Company kalau kita gantikan menjadi subjek itu adalah it gitu ya. Does the company give free ticket for royal customer? Artinya apakah perusahaan memberikan tiket gratis untuk pelanggan setia? Gitu ya. Nah, jadi kalau di kalimat interrogatif ini selain diawali dengan huruf dengan auxiliary does, itu juga ditambahkan dengan lambang ya, lambang dari tanda tanya. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian simple present, kemudian fungsi dari simple present. Yang ketiga jenisnya juga sudah kita sudah kita jelaskan ya, jenis simple present dan contoh-contohnya juga sudah kita jelaskan.
Jadi kita lanjutkan ke exercise. Nah, ini exercise yang saya harap kalian kerjakan, ya, kerjakan sesuai dengan penjelasan tadi. Jadi di sini kalian perintahnya adalah untuk kalian ya, ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat simple present dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, jadi di exercise ini, di latihan ini yang pasti sesuai dengan penjelasan itu masih berhubungan tentang yang simple present verbal ya, simple present verbal. Jadi tidak yang nominal, jadi masih verbal karena yang nominal belum kita jelaskan. Tugasnya adalah yang pertama misalnya mereka membeli bunga di pasar. Nah, ini silahkan kalian buat kalimat ini, ubah kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dan bentuknya itu menjadi 3. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif. Nah, jadi jelas ya, jadi satu kalimat ini itu menjadi 3 kalimat. Nah, ada positif, negatif, dan interrogatif. Oke, saya rasa cukup jelas ya penjelasannya. Saya harap sudah jelas. Kemudian tugasnya juga saya harap juga sudah jelas. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya dan saya rasa untuk penjelasan kali ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.